Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore maupun siang buat Ananda. Selamat siang maupun sore buat Ananda yang mengambil mata kuliah pengantar kajian kesusastraan dengan Ibu Hendra Satya. Kembali lagi, Ibu akan menemani Ananda pada pertemuan minggu ke-6 dengan materi kita hari ini yaitu tentang mata kuliahnya tetap pengantar kajian kesusastraan ya, dengan Ibu Hendra Satya dengan materi pengkajian prosa. Baik, Nanda sedikit Ibu jelaskan apa itu yang namanya prosa. Sudah tahu tentunya ya. Dan kita ketahui terlebih dahulu apa itu fiksi. Pernah tidak mendengar kata fiksi? Baik, Ibu sedikit jelaskan bahwa istilah fiksi dapat diartikan sebagai cerita rekaan atau khayalan. Dengan demikian, sebuah fiksi dapat diartikan sebagai sebuah karya yang isinya bersifat rekaan, khayalan, atau tidak sungguh-sungguh terjadi. Jadinya, dalam sebuah karya fiksi, pengarang dapat menyajikan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Sebagaimana pengertian sastra menurut Attar Semi, yaitunya suatu karya seni yang kreatif yang menceritakan atau manusia sebagai objek cerita dengan menggunakan bahasa ya sebagai medium. Baik, kita lanjut. Karakteristik teks fiksi itu ada: pertama, segala sesuatu yang dikatakan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari maupun yang merupakan hasil rekaan. Nah, itulah berupa ciri-ciri atau karakteristik teks fiksi. Yang kedua, semua tokoh, setting, pokok persoalan adalah realitas imajinatif, bukan objektif. Atau bahkan ada sedikit yang objektif atau nyatanya, tapi tidak secara keseluruhan diceritakan oleh si pengarang itu. Kemudian bersifat imajinatif dan kreatif. Dan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu yang imajinatif dan kreatif dalam suatu karya sastra. Begitu juga dengan teks fiksi, sama halnya. Baik, kita lanjut. Yang keempat, itu yang bersifat subjektif. Nah, dan isi teks fiksi, pengarang menceritakan suatu cerita yang bersifat subjektif. Oke, lanjut. Yang kelima, teksnya berupa naratif yang multitafsir. Baik, antara pembaca yang satu maupun pembaca yang lain, A dengan si C, itu akan berbeda penafsirannya. Bahkan si pengarang sendiri akan berbeda menafsirkan apa yang sudah ditulisnya dalam suatu karya fiksinya tersebut. Oke, kita lanjut ya. Dan ini contoh-contoh beberapa karya fiksi yang dapat Anda ketahui. Pertama, berdasarkan genre yang kita lihat dalam prosa, yaitunya ada novel dan kumpulan cerpen maupun hikayat, itu merupakan karya-karya fiksi. Ini pertama adanya novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Pastinya Anda sudah pernah baca ya, atau bahkan menonton filmnya. Bagus kan? Dan yang kedua, ada novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Ya, benar. Kita lanjut. Contoh karya-karya fiksi berikutnya ada novel Ayat-Ayat Cinta pertama paling booming ini di tahun 2000-an, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, pada tahun inilah bangkitnya atau munculnya kembali para sastrawan atau pengarang-pengarang yang lebih cenderung ke arah religi. Kemudian bangkit lagi, istilahnya bermunculan kembali para pengarang Indonesia dengan banyak karya-karya yang fenomenal dan bestseller. Kita lanjut pada ini, ada novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Nah, ini novel juga sangat bagus loh. Saya sudah baca beberapa yang saya lewati karena pada saat itu sedang di mahasiswa, jadi bacanya masih belum sungguh-sungguh, tapi ceritanya sangat unik, menarik, dan ada sedikit emosi yang dari pembacanya sangat ditantang. Coba Anda baca nanti, pasti akan sangat penasaran. Oke, lanjut. Novel Rongkeng Dongkuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Lanjut, ada contoh fiksi dalam bentuk genre puisi. Yang pertama,
Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Yang kedua, Pertemuan Hawa juga karya Joko Pinurbo. Dan yang ketiga itu ada Aku Ini Binatang, jarang pastinya sudah tahu ya, tentunya karya Khairil Anwar. Nah, kita lanjut tentang fungsi karya fiksi. Itu pertama ada fungsi rekreatif, yang kedua fungsi didaktis. Rekreatif ini berfungsi sebagai penghibur, didaktis berfungsi sebagai pendidikan atau memberikan nilai-nilai pendidikan. Yang ketiga fungsi estetis, keindahan. Dan yang keempat fungsi moralitas yang memiliki nilai-nilai moral dalam cerita fiksinya. Dan yang kelima berfungsi religius yang membuat seseorang menjadi lebih meningkatkan keimanannya bisa melalui karya fiksi. Oke, kita lanjut pada karya non-fiksi. Apa itu karya non-fiksi? Pastinya sudah ada yang tahu ya. Mereka adalah suatu tulisan yang isinya bukanlah imajinasi atau rekaan penulisnya. Dengan kata lain, tulisan non-fiksi adalah suatu karya seni yang sifatnya faktual atau berbeda dengan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Baik, contoh-contoh karya non-fiksi ada antara lain pertama yaitu ada esai ilmiah, dan yang kedua ada opini yang sering terbit dalam media massa atau koran, dan yang ketiga itu ada tajuk rencana. Pastinya ini sudah pernah Anda baca di suatu media massa ya, dan ini saya berikan yang terbit di koran Kompas, bukan majalah tapi koran. Baik, itu yang bisa Ibu jelaskan tentang pengkajian prosa kita kali ini, yaitu tentang fiksi dan non-fiksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Apabila taufik ada, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Selamat kita berjumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.